P25 pulang kampung. Hari terakhir Syafira melaksanakan ujian semester 3-nya. Sesuai rencana sore ini mereka akan menuju Pekanbaru. Sebenarnya masih ada kegiatan ekstra sembari menunggu jadwal libur. Tapi Syafira memilih absen dari kegiatan ini. Agar waktu liburnya di Pekanbaru bisa lebih lama. Sya besok bisa ikut kegiatan anak BEM kan? Tanya Adrian saat Syafira melewati lorong selesai dari ruang dekan. Sya absen dulu kak. Mau balik ke Pekanbaru. Ada urusan, jawab Syafira. Gak asik Sya kalau gak ada kamu. Nisha baru selesai izin ke Pak Wahid langsung. Mereka berjalan dengan beriringan. Sayang banget dong. Padahal anak-anak BEM kangen dengan ide-ide kamu loh. Yang kangen anak BEM atau Adrian ya? Maaf ya kak. Sya duluan soalnya sore ini langsung berangkat. Sya tunggu. Cegah Adrian sambil meraih tangan Syafira. Tapi dengan cepat Syafira tepis agar segera terlepas. Bisa bicara sebentar aja. Pinta Adrian. Maaf kak Sya buru-buru. Sya apa masih belum bisa kamu buka hati kamu? Tanya Adrian saat Syafira mulai melangkah kakinya. Dan di saat bersamaan Aidan keluar dari ruangannya. Aidan terpaku di depan pintu ruangannya. Dan Syafira berdiri di antara dua pria. Syafira menepuk jidatnya. Bagaimana tidak? Ada pria yang menyatakan perasaannya di depan sang suami. Syafira berbalik arah menatap Adrian. Maaf kak Sya gak bisa. Kenapa? Masih karena ayah kamu. Saya siap nunggu Sya. Setidaknya kamu terima perasaan saya. Awalnya memang karena ayah kak. Tapi tidak untuk saat ini. Karena apa Sya? Cita-cita. Syafira menggeleng. Terus karena apa Sya? Tanya Adrian sembari melangkah. Tapi satu langkah Adrian maju. Satu langkah Syafira mundur. Hati Sya sudah ada yang memiliki kak. Maaf. Adrian langsung menghentikan langkahnya. Menatap Syafira dan nampak jelas Syafira mengatakannya tanpa keraguan sedikit pun. Siapa Sya? Bukankah selama ini? Maaf Sya gak bisa kasih tahu kak. Itu urusan pribadi Sya. Belum lama. Tapi Sya yakin akan perasaan Sya. Dan ayah juga setuju. Adrian lemas. Bagaimana tidak dia menunggu 1,5 tahun sejak pertama kali mengenal Syafira. Tapi selalu penolakan yang dia dapat. Dari alasan ayah. Cita-cita. Tapi bagi Adrian itu bukan masalah. Tapi kali ini sungguh berbeda jauh. Syafira sudah menyerahkan hatinya. Siapa pria itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam hati Adrian. Di balik mendungnya Adrian, ada pelangi di mata Aidan. Senyum kecil terukir. Maaf kak, Sya harus pergi. Syafira berlalu meninggalkan Adrian dan melewati Aidan juga. Adrian terpaku melihat Syafira yang semakin jauh. Tapi Aidan malah mengikuti langkah Syafira. Karena mereka memang harus segera pulang mempersiapkan keperluan untuk ke Pekanbaru. Syafira dan Aidan pulang satu mobil. Tapi Syafira lebih dahulu keluar dari area kampus. Syafira lebih memilih melihat keluar jendela. Sedangkan Aidan fokus menyetir. Sesampainya di rumah Syafira langsung menuju kamar. Membersihkan dirinya sedangkan Aidan menunggu ambil memainkan handphonenya di tepi ranjang. Syafira keluar hanya menggunakan handuk. Sekarang kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan Syafira. Tak ada rasa malu seperti dulu. Syafira langsung menuju lemarinya. Dan Aidan bukan bergegas ke kamar mandi. Dia malah menghampiri Syafira. Memeluknya. Menyandarkan dagunya di pundak Syafira. Matanya terpejam menikmati aroma sabun yang Syafira pakai. Mas buruan mandi. Nanti kita telat loh. Kan semua udah siap. Kita tinggal berangkat. Dan masih 3 jam lagi. Masih. Mas belum mandi loh. Sya mau pakai baju. Bukan melepaskan pelukannya. Aidan malah membalikkan tubuh Syafira. Membelai lembut wajah istri nakalnya itu. Lalu berganti ke bibir Syafira. Awalnya hanya di sentuhan biasa namun tanpa aba-aba Aidan membopong Syafira ke atas ranjang. Mas, Sya baru aja selesai mandi. Protes Syafira. Tapi itu bukan suatu masalah besar untuk seorang Aidan. Saat mendengar jawaban demi jawaban yang Syafira berikan untuk Adrian beberapa waktu lalu. Sungguh itu semua membuatnya ingin segera menyalurkan rasa bahagia. Bukan seorang Aidan apabila pandai mengungkapkan dengan kata-kata.
Aidan membisikkan ayat cinta yang sekarang sudah sangat tidak asing untuk Shafira. Karena ayat itu akan selalu Aidan ucapkan saat mereka akan menyatukan cinta. Shafira pasrah akan apa yang Aidan lakukan. Karena berontak pun percuma. Jalannya hanya satu. Menikmatinya. Memberikan pelayanan terbaik. Agar bernilai ibadah. Karena ini memang ibadah untuk mereka. Jika ada keterpaksaan maka yang didapat hayal lelah. Aidan memang dingin. Tapi saat seperti ini dia mampu menghangatkan. Sangat hangat dan membuat Shafira nyaman. Mandi bareng. Ajak Aidan setelah pergulatan mereka selesai. No. Sya mandi duluan. Karena kalau bareng ujung-ujungnya lebih dari mandi. Tolak Shafira. Kali kini beneran cuma mandi. Kan kita harus kejar pesawat. Seneng ya buat Sya mandi 2 kali. Protes Shafira. Tapi tak direspon. Aidan malam membawa Shafira ke kamar mandi dengan menggendongnya. Saat ini mereka sedang check-in. Memeriksa data serta bagasi. Setelah semua sesuai. Semua selesai mereka pun menuju ke tahap selanjutnya. Mulai dari pemeriksaan diri dan bawaan. Setelah diyakini aman. Mereka pun menunggu di sebuah ruangan di mana sudah sesuai arahan dari petugas. Tinggal menunggu panggilan nomor pesawat sesuai yang tertera di boarding pass. 20 menit menunggu. Akhirnya pesawat yang akan mereka naiki pun meminta para penumpang untuk segera menuju pesawat. Dan menempati kursi yang tertera di boarding pass. Shafira duduk di nomor kursi miliknya. Aidan menaruh tas ransel kecilnya di bagasi atas. Setelah aman dan selesai Aidan pun mendudukkan tubuhnya tepat di samping Shafira. Udah siap. Shafira mengangguk. Kita baca doa dulu ya. Lagi-lagi Shafira mengangguk lalu Shafira ikut menadahkan tangannya. Allahumma hawin. Alaina safarana hazawatwi. Ana budahu Allahumma anta asyohibu fisafari wal fatu fil al. Ya Allah. Mudahkanlah kami berpergian ini. Dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam berpergian. Dan Engkau pula yang melindungi keluarga. Amin. Menyebut nama Allah di setiap hal kecil itu wajib. Agar apa yang kita kerjakan bernilai ibadah. Begitu mudahnya Allah memberi kita nilai ibadah. Hanya terkadang kita yang suka lalai. Saat minum lupa membaca basmalah. Saat akan melakukan sesuatu lupa membaca basmalah. Padahal apapun itu jika kita mengingat Allah. Menyebut namanya. Bukan hanya hal baik yang didapat, melainkan juga nilai ibadah. Shafira merangkul lengan Aidan, menyandarkan kepalanya di pundak Aidan. Lelah dan mengantuk, bukan hanya karena aktivitas kampus, tapi juga karena ulah Aidan. Mas Sya tidur ya, ngantuk, tidurlah. Dan benar saja tak butuh waktu lama. Shafira sudah terlelap dalam dekapan sang suami. Aidan mengelus puncak kepala Shafira senyumnya terukir. Kebetulan kuris mereka model 2-2 jadi mereka bebas tanpa takut penumpang yang berdampingan dengan mereka berasa menjadi nyamuk. Istrinya Mas. Tanya salah satu penumpang di sebelah mereka. Aidan menoleh ke samping kiri. Lalu menganggukkan kepalanya. Pengantin baru ya. Ujar perempuan di samping lelaki itu. Kalau dari panggilannya itu pasti istrinya. Pulang honeymoon nih Mas. Bukan Pak. Kami tinggal di Jogja. Ini mau berkunjung ke rumah keluarga yang di Pekanbaru. Pekanbaru di mana? Tanya istri dari lelaki itu. Kurang paham juga Bu. Kebetulan saya baru pertama kali ke sana. Istri yang paham. Istri saya yang tinggi di sana. Definisi merantau dapat jodoh nih ya. Tambah sang ibu. Aidan hanya bisa tersenyum ramah menanggapi komentar suami istri itu. Kami juga orang Pekanbaru Mas. Nama saya Pak Agus dan ini istri saya Wati. Saya Aidan Pak. Pak Agus mangguk-mangguk. 2 jam lebih perjalanan. Dan Shafira terlelap dalam tidurnya. Bahkan saat sudah mendarat dengan selamat pun Shafira masih terlelap. Sya, udah sampai. Aidan berusaha membangunkan Shafira. Shafira berusaha mengembalikan kesadaran. Setelah sepenuhnya sadar mereka pun turun. Tangan Aidan selalu menggenggam tangan Shafira. Seakan takut hilang. Dan saat mereka keluar benar saja, ayah dan bunda sudah menyambut kedatangan anak dan menantunya itu. Shafira berlari ke pelukan sang bunda, menumpahkan rasa rindunya. Dilanjut nanti. Kita sampai rumah dulu.
ujar ayah yang membuat mereka melepaskan pelukannya. Mata Syafira menatap sekeliling kota Pekanbaru. Tak banyak perubahan. Masih sama seperti dulu. Tapi tetap saja kota kelahirannya ini sangat dia rindukan. Kini Syafira berada di depan istana sederhana milik sang ayah. Nuansa sejuk masih terasa. Karena rumah ayah dan bunda memang sangatlah asri. Aidan menuju bagasi. Mengeluarkan koper mereka dibantu ayah. Mereka pun menyusul Syafira dan bunda dengan masing-masing menarik satu koper. Ini istana kami nak Aidan. Tak sebesar rumah kamu. Sejuk ya. Kayaknya bakalan betah nih. Hahaha. Bagus banget kalau betah. Jadi ayah sama bunda gak berdua lagi. Itu maunya ayah. Terus bundanya nak Aidan gimana? Timpa bunda. Masuk yuk masuk. Masa kita ngobrol di luar? Mereka pun masuk ke dalam rumah. Rumah yang sederhana tapi sangat hangat. Aidan tersenyum melihat foto keluarga barunya ini yang tertata rapi di atas meja dekat televisi. Foto-foto Syafira dengan berjuta prestasinya. Bahkan foto momen kenalan Syafira. Senyumnya terukir melihat setiap momen yang diabadikan itu. Syah, bawa nak Aidan ke kamar. Kalian pasti lelah dan sebentar lagi waktu maghrib. Syafira pun mengajak Aidan ke kamarnya. Luasnya sangat berbeda dengan kamar Aidan. Tapi kamar ini sangat rapi dan nyaman. Mas mau sholat di masjid bareng ayah atau di rumah aja? Di rumah aja dulu hari ini. Ya udah mas bersihkan diri dulu ya. Sambil memberikan handuk ke Aidan. Aidan pun menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Disusul dengan Syafira setelah Aidan selesai. Dan sekarang mereka sudah berkumpul di kamar sholat. Dan ternyata Kianita, Yusuf dan Kesha anak dari Kianita dan Yusuf juga sudah berada di rumah ayah. Ayah meminta Yusuf menjadi imam. Tapi Yusuf malah meminta Aidan. Yusuf memang sengaja meminta Aidan yang menjadi imam. Yusuf ingin menguji Aidan. Tapi Yusuf seperti salah sasaran. Aidan bukan pria yang tak tahu akan agama. Penampilan saja yang terbilang santai. Kasual. Tapi sebelum dia menempuh pendidikan di fakultas jurusan bisnis, dia adalah lulusan pesantren. Bukan ahli dalam agama, tapi cukup paham dan dia juga selalu belajar. Karena amanah dari sang ayah untuk meneruskan usaha sang ayah. Walau sejujurnya dia tidak menyukainya. Tapi banyak yang menggantungkan penghasilan dari toko kerajinan sang ayah. Itu adalah salah satu alasan Aidan mengambil jurusan bisnis. Jikapun tidak bisa terjun langsung, setidaknya dia bisa membantu mengembangkannya. Bahkan berkah usahanya kini toko kerajinan itu telah mengirim ke kota-kota besar lainnya. Tanpa sedikit pun keraguan Aidan menempati posisi iman. Sebelumnya Aidan meminta izin kepada ayah mertuanya dulu. Aidan mulai membaca lantunan ayat-ayat Allah dengan sangat merdu dan fasih juga dalam tajwidnya. Syafira yang sudah terbiasa merasa tak ada yang berbeda dia begitu khusyuk. Ayah, bunda dan Kianita juga turut khusyuk. Tapi berbeda dengan Yusuf ada rasa malu dalam dirinya. Niatnya ingin menguji. Tapi ternyata dia salah besar. Rakaat demi rakaat mereka jalankan. Hingga salam dan Aidan pun memimpin doa. Aidan mencium punggung tangan ayah. Bunda tak lupa menyalami Yusuf juga. Lalu mendekat ke arah Syafira. Syafira mencium punggung tangan Aidan di detik berikutnya Aidan mencium puncak kepala Syafira. Banyak doa tersemat di dalamnya. Ayah dan bunda menyunggingkan senyum lebar. Bahagia melihat keharmonisan anak dan menantunya itu. Ada sedikit rasa lega melihat adegan itu. Dan bangga juga kepada Aidan. Mampu menjadi imam untuk sang putri. Bahkan dari penampilannya Syafira mengalami perubahan. Walau tak terlalu banyak. Kita langsung makan ya. Bunda udah siapkan makanannya, ajak bunda. Kini mereka sudah duduk di kursi masing-masing. Syafira melayani Aidan dengan telaten. Ayah memperhatikan semuanya. Nampak tulus. Tak ada keterpaksaan. Ayah bisa melihat cinta di antara dua insan ini. Bunda gak tahu Aidan sukanya apa saja. Semoga suka ya. Insya Allah semua Aidan makan bun. Aidan gak pilih-pilih kok. Jawabannya lembut. Mas Aidan cuka satu yang gak bisa bun. Asal jangan pedas aja. Syafira menambahkan. Waduh, berbanding terbalik dong sama Syafira. Yusuf bersuara. Alhamdulillah aman kok. Syah juga sering masak pedas.
Dan Mas Aidan izinkan. Balas Syafira dan Aidan tersenyum ke arah Syafira. Setidaknya belajar menyukai yang istri sukai. Ujar Yusuf. Bukan hanya suami yang belajar. Tapi istri juga harus belajar menyukai yang suami sukaikan. Selama itu baik. Ya kan Bun? Ujar Syafira membalas perkataan Yusuf. Lalu mencoba bertanya ke Bunda mencari dukungan. Sudah. Betul kata Syafira. Semua harus sama-sama belajar. Sekarang kita lanjut makannya. Ujar ayah tak ingin memperpanjang perdebatan. Karena dijamin jika diteruskan Syafira tak akan mau kalah. Jika Aidan merasa santai tak merasa terbebani. Berbeda dengan Yusuf. Nampak ketidaksukaannya kepada Aidan. Mas maaf ya atas sikap Mas Yusuf tadi. Ujar Syafira menyusul Aidan yang sedang bersandar di dinding ranjang. Mas lihat dia agak-agak suka ya sama Mas. Tapi ya sudahlah. Selama kita gak merugikan dia, balas Aidan. Dan istri Mas ini gak perlu minta maaf untuk orang lain. Tambah Aidan sambil membelai rambut Syafira. Gak enak aja. Udah malam. Istirahat aja ya. Besok kita banyak agendakan. Ujar Aidan mengingatkan Syafira. Karena sebelum berangkat Syafira sudah mengatur jadwal tempat yang akan mereka kunjungi. Syafira menarik lengan Aidan lalu menjadikannya bantal. Aidan tak menolak ataupun protes. Dia malah sangat bahagia. Sikap manja Syafira baginya adalah bagian dari rasa cinta dan kepercayaan Syafira terhadapnya. Tak butuh waktu lama. Karena rasa lelah mereka pun terlelap dalam posisi saling merangkul. Yah, apa yang Bunda lihat tadi beneran kan? Syafira dan Aidan nampak saling mencintai. Ujar Bunda saat mereka sudah berada di kamar. Insya Allah Bun. Ayah pun bisa melihat itu. Dan Nak Aidan juga baik dalam menjadi imam. Ya walau awalnya pernikahan mereka atas dasar keterpaksaan. Sepertinya mereka sudah saling menerima. Bunda cuma takut aja ya. Kayak di sinetron gitu. Pura-pura bahagia di depan kita. Nauzubillah Bun. Sejak awal ayah lihat Nak Aidan. Ayah bisa lihat dia laki-laki baik. Bahkan setelah melangsungkan ijab kabul Aidan tak lupa membaca doa pengantin baru. Melihat itu ayah semakin yakin. Malah ayah ragunya dengan Syafira. Kan Bunda tahu Syafira seperti apa. Tapi melihat mereka hari ini. Keraguan ayah mulai terkikis. Kan sinetron sekarang pada kayak gitu ya. Bunda mah korban sinetron. Udah kayak mak-mak rempong. Setiap nonton selalu heboh sendiri. Malah mau buat skenario sendiri. Protes jika tak sesuai harapan. Apalagi saat skenarionya buat gregetan. Ngomel sendirian gak jelas. Ih ayah mah gitu. Canda Bun. Istri ayah kan gak kayak gitu ya kan. Cuma mendekati aja. Hahaha. Tuh kan. Kalau Bunda mak-mak rempong. Terus ayah apa? Ayah mah suami sayang istri. Jawab ayah narsis. Widih. Narsis si ayah. Hahaha. Hayu ah sare. Ayo tidur.